Itulah kenapa visi misi Pegadaian diubah menjadi the most valuable financial company di Indonesia. Transformasi digital yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero ini, dan menurut saya memang hal yang tidak mudah, Pak. Ini kan berat nih, tadi orang banyak, Betul. nasional wide, itulah kenapa saat ini kita bentuk satu unit khusus yang namanya Transformation Office. Apakah transformasi yang dilakukan itu sudah berhasil atau tidak? 1, 2, 3, 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi saya Dini Fronitasari berbincang bersama masih dalam rangkaian acara podcast 4.0. Dan sebagai informasi, ini adalah acara bagian dari Indonesia 4.0 Conference dan Expo 2021 yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 2021. Nah, untuk podcast kali ini kita akan berbincang sangat istimewa sekali nih. Jadi sobat industri pasti sering dengar dong slogan mengatasi masalah tanpa masalah. Coba tebak slogannya siapa itu? Ya, betul sekali. Pegadaian. Nah, sekarang ini kita akan berbincang mengenai yang bergerak pada 3 lini bisnis, yaitu juga pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PT Pegadaian Persero terpilih menjadi salah satu perusahaan BUMN di sektor jasa keuangan yang memang dipersiapkan untuk menjadi pelopor revolusi industri 4.0. Dan sekarang ini sudah hadir bersama kita, saya sapa secara daring, yaitu Bapak Teguh Wahyono. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Tini dan sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak, salam sehat. Nah, baik, sebelumnya saya akan mencoba membacakan sedikit Pak CV singkat dari Bapak. Bapak Teguh Wahyono ini adalah Director of IT dan Digital PT Pegadaian sekaligus Chief Transformation Office PT Pegadaian. Dan beliau menyelesaikan master degree-nya di Finance from Northeastern University pada tahun 2000 ya Pak. Wow, sekali di Boston, Massachusetts, USA. Luar biasa Bapak. Ini cita-cita saya Pak, bisa kuliah di luar negeri gitu Bapak. Salah satu inilah role model ya Pak. Kebetulan saya tahu Bapak dari Jawa ya Pak ya. Iya Mbak Dini. Kita satu kampung Pak. Jadi bangga kalau ada istilahnya toko-toko yang bisa sampai sekolah di luar negeri, karena itu cita-cita saya Pak dari dulu Pak, tapi nggak kesampaian. Baik. Belum, saya doain. Saya doain, baik, terima kasih Pak. Baik Bapak, apa kabar Bapak, sehat ya tadi ya? Baik, salam sehat. Baik Sobat Industri, sekali lagi selamat bergabung di acara podcast 4.0. Dan baik, langsung saja Pak, kita akan berbincang mengenai tantangan era revolusi industri generasi 4 atau sering kita sebut dengan Industrial Revolution 4.0. Nah Bapak, kita bicara Pegadaian nih Pak, sebenarnya kalau saya baca, Pegadaian itu merupakan perusahaan jasa keuangan pertama yang memang bisa menerapkan revolusi industri 4.0 ini dalam berbagai aspek Pak. Yaitu nanti mungkin Bapak bisa jelaskan. Nah sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi existingnya dulu Pegadaian, dan Bapak merasa bahwa apa saja sebenarnya tantangan sampai Pegadaian bisa sejauh ini? Monggo Pak, silakan. Oke Mbak Dini dan sobat industri semuanya, mungkin saya flashback sedikit ya. Jadi itu diawali tahun 2018, sekitar akhir tahun gitu. Waktu itu memang kita mencanangkan transformasi Pegadaian. Nah, kenapa sih kok butuh transformasi? Transformasi itu kan nggak mudah gitu. Nah, karena kita lihat memang waktu itu Pegadaian sangat-sangat sehat. Udah umurnya 120 tahun, kondisi keuangannya sangat sehat, bisnisnya masih bertumbuh, profitnya juga bagus. Hanya memang kita melihat ada beberapa tantangan yang kita perkirakan ke depan akan kejadian di dalam industri jasa keuangan khususnya Pegadaian. Jadi beberapa hal mungkin bisa saya mention. Yang pertama, dulu kan Pegadaian sendirian loh, selama 100 tahun lebih kita monopoli. Jadi ya Gade ya cuman Pegadaian, makanya antara industri dan Pegadaian kadang orang susah tuh. Brandnya sangat kuat tuh tadi Mbak Dini, mengatasi masalah tanpa masalah. Betul. Kalau nanya orang Indonesia sebagian besar tahu deh itu gitu, terutama yang orang lama-lama ya.
Kalau Mbak Dini alhamdulillah nih termasuk yang tahu. Nah, dengan dibukanya industri ini, maka industri perusahaan gade sekarang banyak banget, lebih hampir 100 gitu. Oke, Yang siap-siap. dulu sendirian sekarang harus bersaing gitu. Nah, yang lain juga tantangan dari sisi program substitute yang sejenis. Contoh lah, pemerintah kan banyak banget loh memberikan bantuan. Betul. Ada bantuan tunai langsung, kartu pintar, kartu sehat, dan lain-lain. Juga ada program-program pemerintah seperti kredit usaha rakyat KUR, ada Supermi. Nah, itu secara tidak langsung jadi sebagai substitutnya produk pegadaian. Dan Oke. persaingan yang lebih beda mazhab, mungkin fintech masuk. Oke. Fintech masuk dengan segala kelebihannya, dengan teknologi, dengan kemudahan, dan seterusnya. Dan yang paling penting lagi sebenarnya kita lihat begini. Kalau kita lihat komposisi nasabah waktu itu, lebih dari yang milenial, boleh dibilang begitu, itu kurang dari 5%. Artinya nasabah Wow. kita emak-emak yang memang sudah sepuh. Nah, kita Generasi berpikir, X, generasi Y gitu ya Pak, mungkin generasi bisa. mungkin baby boomer itu yang Baby boomer sebagian ya. besar. Sehingga, Siap-siap Pak. nah, kita lihat nanti lah ke depan gimana nih, kalau begini kita nggak bisa sustain ke depan. Ya, betul. Nah, itulah kenapa kita mencanangkan transformasi. Yang secara umum memang kita definisikan masalahnya mau kemana, itulah kenapa visi misi Pegadaian menjadi diubah. Menjadi the most valuable financial company di Indonesia. Agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Nah, kita pengen menjadi yang terbaik di industri, kira-kira seperti itu. Nah, untuk menuju ke sana, kita membuat beberapa grand strategi lah. Kita sebut Betul. dengan G-Star. G-Star. G-Star itu G-nya itu ada 5, sekarang plus 1. Karena tadi Mbak Dini bilang, kita Ya. akan bergabung ke BRI. Oke. Itulah kenapa kita tambah 1 G lagi, yaitu GoPartner. Nah, secara umum Oke. G yang 6 itu tadi, pertama pasti adalah kita pengen kuatkan bisnis existing, grow core. Oke. Kedua, kita pengen grab new opportunity, grab new. Jadi kita akan masuk ke produk-produk yang lebih relevan dengan masyarakat masa kini. Karena produk gade sejak zaman Belanda dulu loh, ini warisannya VOC nih. Gitu. Nah, yang ketiga, kita memang yang paling karena kita udah putuskan tadi masukkan, maka kita pakai yang ketiga yaitu Gen Z technology, the latest technology kita akan adopt. Nah, G yang 3 terakhir adalah memang yang paling penting menurut saya, satu adalah groom talent. Karena memang man behind the hand sangat penting, sehingga orang ini harus kita groom lagi, kita meng-hire expert, talent-talent terbaik dari luar, kita juga groom orang-orang yang ada di dalam. Dan G yang lain adalah culture. Karena kembali transformasi digital itu intinya 2 lah. Satu adalah people dan culture-nya, yang kedua adalah teknologi. Nah, G yang terakhir dari GoPartner, karena kita akan masuk menjadi holding ultra mikro yang ke depan yang lebih banyak lagi melayani para UMKM kita, yang notabene menjadi penopang ekonominya Indonesia. Kira-kira seperti itu ceritanya, Mbak. Luar biasa Jadi kita ya Pak ya. jalan sejak tahun 2018 akhir gitu. Oke, yang bisa saya highlight berarti memang transformasi ini dimulai atau tonggak awalnya adalah pada Oktober 2018 begitu ya Pak ya. Betul. Tadi mengingat Bapak bicara atau mengingatkan kita tentang transformasi digital yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero ini. Dan menurut saya memang hal yang tidak mudah Pak untuk bisa bertransformasi, apalagi dengan pengalaman ataupun umur yang tidak muda lagi ya Pak ya, lebih dari 1 abad gitu ya, tadi tepatnya 120 tahun Bapak sebutkan, bahwa memang perlu adanya perubahan mindset, kemudian juga kapasitas juga, kemudian untuk bisa menjalankan ini bagi seluruh karyawannya yang tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Bapak bisa jelaskan hal ini Pak, terkait hal ini seperti apa? Oke, jadi pertama memang layanan kita tuh dari mulai ujung Indonesia lah ya, Aceh sampai ke ujung Indonesia Timur begitu. Karyawan kami yang karyawan tetap 14 ribuan, yang karyawan tidak tetap juga jumlahnya mirip, sehingga total hampir 30 ribu dengan kemajemukan. Nah, untungnya nih pegawai kita muda-muda loh, hampir 60% lebih, 70 bahkan adalah milenial. Itu yang membuat kita semangat banget nih, karena mereka masih mudah lah untuk berubah. Tentu saja tadi ya, ini bukan hal yang mudah, karena kembali begini, pengalaman mungkin kalau Mbak Dini pernah baca-baca, banyak perusahaan yang gagal loh. Ya. Yang sukses itu mungkin hanya 30%. Ya, betul Pak. Nah, kendala yang paling berat menurut saya ada di tadi itu, yang G ke-5 dan ke-6 itu people dan culture. Itulah kenapa dalam
1-2 tahun pertama kita banyak adalah membenahi internal. Kita banyak adalah membuat penguatan sistem internal. Terutama mengubah cara berpikir. Tadi yang saya bilang, dulu kita kan orang bekerja zaman dulu nih, sekarang beda banget. Zaman dulu gini, nasabah datang saya layani, enggak ya terima kasih, gaji saya kan sama. Karena kita kan dulu masyarakat yang butuh pekerjaan. Nah sekarang persaingan udah dibuka lebar. Ya kalau kita begitu ya tinggal nunggu waktu kapan kita salam gitu ya. Iya, Inilah wa inna ilaihi rajiun itu. Nah itulah Baik, mungkin Pak. mindset utama yang harus kita bangun. Betul Pak, Bagaimana betul. mengubah dari yang dulu monopoli menjadi kompetisi. Jadi kita harus keluar, jualan, menarik masyarakat dan seterusnya. Yang penting lagi juga kembali kita masuk digital nih, yang notabene beda banget. Ya betul Pak. Mungkin Mbak Dini kan familiar lah ya dengan cara kerja startup unicorn yang sekarang ya, jadi nama-nama gitu, itu. ya. Mereka betul itu menggunakan mindset yang berbeda sama sekali. Cara kerjanya, cara berpikirnya beda, cara bekerjanya beda. Mereka sebut dengan agile seperti itu. Itulah yang coba kita bangun. Jadi kira-kira kita membangun semacam startup di dalam enterprise. Wow, luar biasa sekali. Ini kan berat nih, tadi orangnya banyak, betul. nasional wide, itulah kenapa strategi kita bentuk satu unit khusus yang namanya Transformation Office. Oke. Nah, unit ini memang sebagai uji cobanya. Jadi hal-hal yang baru, yang orang itu belum percaya, kita taruh dulu di situ, dicobain. Nah, setelah mulai jalan, biasanya orang mulai percaya tuh, iya bener ya, bisa juga. Baru kita nanti akan istilahnya ke seluruh unit yang lain. Nah, unit ini dibentuk memang khusus untuk seperti itu. Jadi terutama fokus di teknologi sama culture. Di situ termasuk mendefinisikan culture baru, value baru, komunikasi, segala macam. Jadi mungkin kalau boleh saya share begini, pengalaman. 1,5 tahun pertama, kita tuh membenahi cara kerja yang baru. Itu isinya tuh boleh dibilang berantem. Kenapa? Karena kita masukin... Jadi orang dari pegadaian, talentanya kita ambil, taruh di Transformation Office, kita juga ngambil talent dari luar, kita kerja itu kan background-nya beda banget. Yang satu background enterprise, yang satu background dari lingkungan yang agile tadi, startup atau unik. Nah ini memang terjadilah mungkin bukan pertempuran, lebih pasnya mungkin difusi gitu ya. Difusi, ya betul Pak. Akhirnya kita menemukan suatu keseimbangan. Itulah culture, cara kerja baru yang kita adopt. Jadi kita tetap mengadop, terutama risk management penting, kami perusahaan keuangan, itu yang memang sangat penting corporate, tapi kita juga mengadop agility dari cara kerja startup. Nah itu butuh waktu, jujur 1,5 tahun kita isinya tuh tadi lah, blame each other, lu sih begitu, lu sih nyepelin, tapi akhirnya terjadi. Menemukan itu ya Pak, balance-nya itu ya Pak ya. Dan pembelajarannya begini, tooling itu sangat penting. Karena dengan ada tool-tool yang lebih agile, maka memaksa dalam tanda kutip orang untuk berpikir dengan cara yang berbeda, bekerja dengan cara yang baru gitu. Jadi kami banyak sekali mengadop tool. Mungkin kalau boleh diceritain gini, itu mirip kayak gunung es. Kalau melihat gunung es itu kan jadi di atasnya kecil, itulah yang dirasakan oleh masyarakat, oleh nasabah. Tapi di dalamnya kita siapkan selama 2 tahun itu. Dari mulai cara kerja, cara komunikasi, tooling, dan seterusnya. Banyak banget aktivitas yang kita lakukan, termasuk keliling Indonesia Raya, melakukan tour. Dan yang paling penting harus ada tone at the top-nya. Itulah kenapa di Root, seluruh direksi, seluruh kadif, seluruh pinmil, itu harus menjadi role model dari proses transformasi itu. Kira-kira seperti itu sih Mbak, jadi memang nggak mudah gitu ya. Jadi memang Saya jadi lupa tuh Mbak, ini kan minum kopi. Tadi sebenarnya kalau kita offline misalnya kasih kopi Gade Cafe itu. Waduh, lumayan ini Pak. Termasuk ini salah satu bentuk transformasi pegadaian tuh membuat Gade Cafe. Oh, Gade Cafe. Kenapa tuh? Enggak Pak, belum tahu nih Pak saya. Kenapa harus ada kafenya gitu Pak? Tadi kan mengatasi masalah. Betul. Persepsi bahwa yang datang orang-orang bermasalah, orang yang betul, dalam Pak. tanda kutip kalau saya pusing gitu Pak, iya betul Pak. Sehingga malu tuh banyak orang yang malu datang ke pegadaian. Yang kedua tadi makma. Nah kami pengen mengubah persepsi itu, mengurangi minimal supaya orang tuh tidak malu datang ke pegadaian. Yang kedua kita pengen mengundang nasabah muda. Nah, nasabah muda sukanya apa sih? Kan nongkrong di kafe, kasih wifi yang kenceng, gratis. Betul Pak itu. Iya. Yang paling betul. Nanti kapan-kapan deh kita undang ke Gade Cafe. Ya boleh Pak. Betul. Kualitas kopinya keren banget. Kopi-kopi terbaik di Indonesia ada di situ. Harganya murah, jauh dibanding yang merek itu. Gitu.
Oh Nah, gitu Pak. sambil tadi itu. Cuman hati-hati ya kalau pakai gelang kalung jangan-jangan pulang udah hilang. Digadein gitu ya Pak. Digadein. Betul Maksudnya betul Pak. gitu. Tapi Kita udah punya memang 35 outlet ada 35 jadi tersebar di seluruh Indonesia ya Pak ya. di Indonesia. Di Jakarta ada banyak kok, hampir di semua area ada. Di kantor pusat tuh Keramat ada, Kebayoran Baru, kemudian di mana tuh Merdeka Selatan, kemudian ada lagi di Tangerang, Bekasi, Depok, itu ada semuanya. Itu kalau boleh tahu Pak, coffee-nya itu ada kaitannya dengan Pegadaian nggak Pak? Misalnya mungkin Nah, menunya atau gini, apanya gitu. karena kami kan industri keuangan, ngapain Betul. jualan kopi, nanti dibayar OJK lagi. Nah, makanya kami sebenarnya itu hanya sebagai media untuk mengundang tadi itu. Makanya dalam menunya selalu dua sisi. Sisi Oke. kirinya adalah menu kopi, Oh. sisi kanannya adalah menu-menu Pegadaian. Wow. Diskusi ya, sambil edukasi lah ke Oke masyarakat. Pak, luar biasa Pak. Pak Teguh tadi berarti benar-benar emang transformasi yang dilakukan adalah melakukan penetrasi ya Pak, penetrasi langsung Betul. gitu ya. Jadi biar Ah, bisa mendatangkan lebih banyak lagi, mengubah persepsi itu yang paling penting tadi yang saya betul. lihat, mengubah culture juga dari para apa istilahnya karyawan dan dari tingkat tinggi ke level paling rendah gitu ya Pak, seperti itu kurang lebihnya. Di samping Betul, juga betul. penetrasi di bidang teknologi juga Bapak lakukan gitu ya dari sisi untuk Karena mendapatkan kami pengen tadi itu ya, perusahaan tuh Pegadaian tetap, satu adalah yang paling penting gini, karena Pegadaian dikenal jadul, dikenal segala macam, makanya kita pengen bahwa Pegadaian tetap relevan loh dengan zaman now sekarang, yang digital, yang mobile, yang betul dan betul Pak. seterusnya, yang mager. Itulah kenapa kita arahkan ke sana. Jadi pertama tetap relevan, kedua mendapatkan nasabah-nasabah muda. Kembali untuk apa? Untuk sustainability perusahaan ke depan. Gitu. Betul betul. Dan alhamdulillah so far cukup bagus. Jadi dulu tahun 2018 itu nasabahnya seingat saya cuma 8 jutaan. Sekarang alhamdulillah udah mencapai hampir 18 juta dalam waktu 3 Luar tahun. biasa ya Pak, berarti peningkatannya hampir 300% ya Pak ya. 200% ya betul, 200%. Tapi ini nasabah yang memang nasabah masa depan ya, kalau dilihat dari sisi finansial mungkin nggak sebesar itu. Karena kita apa? Kita punya kojonya nih. Kalau orang Pemalang bilang tuh Kojo kojo, apa, tahu Pak? kan kojo. Kojo apa, Pak? Apa ya? Produk unggulan lah yang untuk penetrasi siap, lebih Pak. luas. Iya, Yaitu iya. apa? Tabungan emas Pegadaian. Oke. Jadi Ada kita juga ya Pak ya masuk- sekarang ya? Waduh, Mbak Dini ini saya kayaknya ini harus kita ini harus bukan. benar juga nih Pak, saya harus ke Pegadaian nih. Ini. Nah, yang gini, kalau zaman dulu kan beli emas itu bisa harus juta, harus Betul. sekian gram, 5 gram. Sekarang tahu nggak beli emas di Pegadaian? Berapa Pak? Bisa 10.000 atau bahkan kalau Mbak Dini pernah belanja di e-commerce, Ya? itu kan kadang misalnya gini, sebut aja beli apalah lipstick harganya 48.500, Betul Pak. bulutin 50.000 ya gitu. Ya. Nah yang 1.500 itu beli emasnya Pegadaian. Oh. Jadi Itu bisa beli emas, Pak. Iya, jadi cobain aja, makanya ini promo sekalian. Oke. Ngecek. Jadi jadi misalnya emas itu beli bisa bahkan 500 perak kita terima, denom kecil itu. Karena kenapa? Kalau zaman dulu kan fisiknya harus diantar, Ya. prosesnya manual butuh orang. Nah ini kan digital semua, yang kerja mesin. Jadi small denom pun nggak apa-apa. Untuk Oke. investor-investor yang masih pemula, Betul. itu Level low boleh gitu ya invest Pak ya. tadi, betul gitu. Nanti kan dikumpul-kumpulin tuh setelah 1 gram apa jadi cetak, jadi transfer, dan yang lebih keren lagi sebenarnya apa, di belakang banyak banget produk turunannya. Oh. Jadi misalnya Mbak Dini punya tadi tabungan emas di Pegadaian udah terkumpul 5 gram, kalau mau kita kasih kartu, semacam kartu emas namanya. Jadi Nah, memang kartu semacam itu- khusus tabungan untuk emas ya Pak ya memang ya. Tabungan emas dalam gram. Jadi misalnya beli hari ini maka di kurs misalnya contoh lah 10.000 maka berapa? Hari ini harga emas misalnya 900.000 maka di kurs nolnya banyak pasti 0,0002 misalnya begitu. Oke. Nah, jadi simpen dalam gram. Nanti dikumpul-kumpulin setelah banyak tadi itu jadi dipakai dengan kartu untuk belanja. Kartu kredit, tapi bukan Yes. semacam kartu kredit, tapi kartu emas. Jadi apa? Yang dipakai emas yang di Pegadaian itu. Gitu. Atau kalau butuh uang sewaktu-waktu bisa digadekan. Dan semuanya itu nggak perlu datang dong, karena ini kan zaman now, jadi semuanya Zaman lewat now. mobile app. Udah ada mobile apps-nya juga Pak. Udah dong. Luar biasa ini. Namanya tuh Pegadaian Digital Service. Pegadaian Digital Service. Berarti memang Bisa benar-benar cari di App Store maupun di Play Store. Kalau yang pengen syariah nih, yang pakai jilbab juga ada, namanya Pegadaian Syariah Digital gitu.
Oke, oke Pak Teguh, luar biasa tadi memang product knowledge yang dipaparkan. Saya nanti tertarik Pak, nanti saya kapan-kapan main ke Pegadaian ya Pak ya. Bapak kalau boleh tahu tertarik ke saya nabung atau emas ke Pegadaian? ke Pegadaian Pak, nabung emas Pak. Siap, Pak Dini, terima kasih. Oke, baik Bapak. Tadi saya highlight juga untuk Bapak katakan bahwa PT Pegadaian telah menyiapkan strategi khusus Pak. Strategi khusus ini untuk menghadapi persaingan tentu saja ya Pak, persaingan ekonomi di era digital, dan memang kita semua tahu kita memasuki era revolusi industri 4.0. Nah, seperti yang kita tahu juga Pak, selamat juga saya berikan Pak ke Bapak. Congratulations, Pegadaian telah menjadi perusahaan jasa non keuangan non faktur pertama yang melakukan asesmen Indie 4.0. Jadi mungkin terima kasih, sobat industri di sini, asesmen Indie ini adalah asesmen yang diberikan untuk melihat tingkat kematangan atau level seberapa besar sebuah perusahaan bertransformasi, seperti itu ya Pak ya. Jadi di sini PT Pegadaian berada dengan berhasil mendapatkan skor 3,41 dan itu adalah berada pada level matang. Jadi bisa dikatakan PT Pegadaian Persero itu telah menerapkan beberapa teknologi industri 4.0 dalam menjalankan aktivitas jasa keuangannya. Mungkin bisa diceritakan Pak pengalamannya untuk mendapatkan ini, seberapa perjuangannya sih Pak gitu pada saat itu. Oke. Mbak Dini dan para sobat industri gini. Ini mungkin kalau orang Pemalang bilang tadi itu ya, jadi apa sih? Ulo marani gebuk apa gitu. Tapi kira-kira begini. Jadi timingnya pas lah kira-kira begitu. Karena apa? Tadi saya ceritakan kita udah transformasi sejak tahun 2018. Tentu saja kita harus ukur sejauh mana keberhasilan transformasi kita. Waktu itu memang kita lagi mencari nih ngukurnya itu gimana. Gitu. Kami coba beberapa tool kayak ada misalnya yang lebih global lah. Sebut saja ada agility maturity. Jadi ada Pak. Agile belum sih organisasinya. Alhamdulillah kita ada 4.3 dari skala 5. Itu artinya doing. Nah, waktu itu terima kasih banyak nih kepada Bapak-Bapak dari Kementerian Perindustrian yang waktu itu mulai mensosialisasikan yang namanya Indie 4.0. Nah, begitu kami mendengar itu kami langsung tertarik. Karena ini relevan nih, gue pengen ukur juga kita seperti itu gitu. Sejauh mana sih keberhasilan transformasi Pegadaian, itulah kita sangat tertarik. Dan alhamdulillah juga terima kasih ke Kementerian BUMN yang memang dalam, kan gini, setiap nyusun RKP kami dapat aspirasi dari shareholder setiap tahunnya. Nah, dalam aspirasinya kementerian dituliskan bahwa di seluruh BUMN diharapkan tahun ini melakukan assessment Indie 4.0. Itulah kenapa saya kira timingnya sangat pas, sehingga dari situ kami langsung action. Jadi begitu mendengar kementerian juga sudah meratifikasi lah Indie 4.0, maka kami langsung action di awal tahun 2021 ini. Sehingga kami langsung menghubungi Pak Bambang, banyak terima kasih Pak Bambang dari kementerian, sangat banyak membantu kami mulai pemahaman, kami mulai melakukan belajar Indie 4.0 itu apa. Kami langsung training, kami ngirim beberapa orang yang memang untuk mendalami Indie itu seperti apa. Nah, kami langsung minta, kami menyiapkan assessment. Kami juga sempat meng-hire advisor, terus terang kalau kami belum paham, yang betul-betul memahami marwahnya Indie 4.0. Jadi kira-kira kenapa dan seterusnya gitu. Nah, disitulah kita langsung melakukan assessment dan menyiapkan. Kami siapkan tim, kebetulan sudah siap karena memang kami punya tim transformasi tadi, sehingga lebih cepat lah menyiapkan untuk terutama menyiapkan semacam eviden terhadap aspek-aspek yang dinilai dari Indie 4.0 itu, mulai dari manajemen organisasi, orang budaya, teknologi, produk layanan dan operasi gitu. Nah, alhamdulillah hasil asesmennya tadi Mbak Indi sampaikan, kami ternyata memang sudah dapat 3.41 itu yang artinya dalam kategori matang. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak dari Kementerian Perindustrian yang memang betul-betul memfasilitasi kami untuk bisa belajar banyak tentang Indie 4.0. Gitu Mbak Dini. Ya, baik Pak Teguh. Oke Pak Teguh, kita mungkin minum dulu Pak sejenak Pak. Boleh Pak, saya minum dulu. Kita minum dulu Pak sebentar. Anggap aja ini Gading Cafe ya. Boleh Pak. Ini saya minum kopi Pak kebetulan. Sobat industri, kita agak haus ini karena dari tadi seru sekali perbincangan kita dengan Pak Teguh, luar biasa. Terlalu semangat ya?
Selalu semangat ya. Enggak Pak, itu semangatnya nular ke saya Pak. Sebagai generasi muda harus lebih semangat lagi Pak. Terima kasih. Oke Pak, balik kembali ke pembicaraan kita atau perbincangan kita pada sore hari ini. Jadi untuk Pegadaian sendiri, saya kalau boleh bilang ini adalah terutama untuk pencapaian Indie 4.0 ini merupakan moment of truth ya Pak. Jadi momennya pas gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Dan memang untuk perjalanan transformasi, kita semua perusahaan atau sektor industri manapun memang perlu indikator untuk mengukur apakah transformasi yang dilakukan itu sudah berhasil atau tidak. Kebetulan ada program yang dilancarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Bapak menangkap momen ini gitu, momen ini dan memang tidak starting dari nol gitu ya Pak, sudah ada timnya. Jadi bukan tiba-tiba begitu gitu. Betul ya. Jadi moment of truth-nya pas gitu lah. Dan kalau boleh tahu Pak, untuk perasaan atau yang dirasakan sebagian karyawan, sebagian direksi mungkin, pencapaian sejauh ini itu seperti apa Pak? Apakah puas atau seperti apa? Jadi gini, ini mungkin teman-teman gini, karena sudah kepo gitu ya, tahu kan? Kepo Pak ya. Transformasi kita seperti apa sih, keponya Betul. di sana. Makanya begitu dapat pengakuan dengan skor 3.41 itu, kita merasa jauh lebih confident. Jadi yes gitu, kira-kira bahwa we are on the right track, kira-kira begitu. Jadi mengkonfirmasi lah bahwa transformasi kita di jalur yang benar. Itulah kenapa manajemen sangat bangga. Kemarin Pak Erik juga alhamdulillah memberikan penghargaan juga tuh ke Pak Dirut ya. Ya Pak. Karena kembali sebagai salah satu BUMN yang mendapatkan nilai matang. Matang gitu. Ya, level matang ya Pak. Di situ. Jadi saya kira tadi ya kita mengkonfirmasi bahwa we are on the right track. Nah, memang PR-nya masih banyak ke depan dong. Ini kan baru baru readiness. Seberapa siap kita masuk ke industri 4.0. Kan kita bukan hanya di pintu aja dong. Betul Pak. Harus juga masuk ke industri 4.0-nya sendiri, bukan hanya siap, tapi kita doing. Gitu. Saya kira next-nya begitu gitu. Oh baik, ini pertanyaan pamungkas Pak. Jadi karena memang waktu kita yang sangat terbatas Pak, padahal seru sekali ya Pak ya kita tadi sampai sore tadi. Sampai maghrib ya Pak ya. Baik Pak, tadi Bapak berbicara mengenai next. Berarti memang ada beberapa dari hasil asesmen yang memang perlu diperbaikan gitu, atau perlu istilahnya perlu peningkatan lagi. Menurut Bapak nih kalau boleh tahu what the next itu Pak? Oke, jadi yang pertama memang tadi ya, kita bukannya dapat skor, tapi juga dapat OV, Opportunity for Improvement. Ada area-area yang memang kami akui harus kita improve lagi ke depan. Itu PR pertama yang harus kita kerjakan. Kemudian PR kedua, tadi saya bilang kita bukan hanya ready, tapi kita harus juga menjadi pemain industri 4.0. Itulah kenapa target berikutnya kami pengen menjadi nationalized house. Di mana dalam tahap ini memang bukan lagi bicara tentang kesiapan, readiness, tapi kita udah bicara maturity. Seberapa dalam kita menjadi pemain industri 4.0. Nah, hal yang penting di sini dilakukan apa? Satu memang kita harus meningkatkan skornya tadi ya, paling nggak 3,5 lah ke atas. Betul. Terus tapi skor ini sebenarnya udah cukup segitu, hanya kita perlu tingkatkan di some area yang tadi menjadi OV tadi itu. Nah yang kedua yang lebih penting apa? Karena apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya apa? Duit dong. Maka yang kita berikutnya adalah impact business. Jadi transformasi kita harus betul-betul mendrive pertumbuhan bisnisnya Pegadaian. Gitu. Jadi kita akan fokus lebih pada impact. Nah untuk ke sana kita sudah kembali kami dengan advisor tadi mendapatkan beberapa masukan, kita sudah menyiapkan beberapa use case yang ke depan akan kita matangkan lagi sehingga memberikan impact bisnis yang lebih luas. Nah ini saya kira rencananya lebih agak panjang dong karena ini kita doing bisnis gitu. Itulah kenapa targetnya kami tahun 2022 kita akan menjadi nationalized house. Nah panjang nih kami juga tim kerja lagi sekarang menyiapkan use case yang nantinya akan dinilai sebagai hasil dari transformasi Pegadaian dan terutama fokusnya ke impact bisnis. Gitu. Apakah itu layanannya lebih baik, customer-nya lebih besar, lebih puas, dan yang penting ya cuan lagi dong. Iya, cuan ya Pak ya. Ujungnya ke sana. Jadi betul Pak. Teman-teman semuanya gitu saya kira itu. Ya. Ini mungkin beberapa clue aja nih saya dapat dari ini. Memang waktu bikin use case ini kami fokus di tadi
Satu memang punya keunikan, sesuatu yang memang tidak common, Yes. tetapi menjadi solusi kami lah gitu. Pegadiannya gitu Ya, kira-kira betul, gitu. betul. Jadi yang tidak common. Terus yang kedua tadi, impact bisnisnya harus masif dirasakan oleh seluruh stakeholder dari perusahaan ini. Mungkin itu Mbak Dini yang menjadi share. Oke, kita akan dengarkan closing statement dari Pak Teguh. Silakan monggo Pak. Mbak Dini dan sobat industri, mungkin saya terakhir akan saya share beberapa pengalaman kami di transformasi Pegadaian ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar lebih baik. Jadi kalau saya belajar dari tantangan transformasi kita ini, sebenarnya yang pertama adalah disebut dengan 3I. I yang pertama itu apa? Inkompeten. Karena kita kadang susah loh mencari talent-talent digital saat ini. Karena sebagian besar talent kita pengennya kerja bukan di BUMN. Banyak yang pengen kerja di mana? Di unicorn. Yang nama-nama itulah. Nah, ini penting gitu. Itulah kenapa kami menjual tadi. Pegadaian bukan siapa-siapa loh waktu itu. Nah, sehingga kita jual apa? Tantangannya. Kenapa? Kalau kalian sukses di Pegadaian, insya Allah CV kalian akan naik kelas tuh. Dimanapun pasti ke depan semua orang akan melakukan transformasi Pegadaian. Nah, yang kedua adalah apa? Impatient. Banyak yang nggak sabar, terutama dari internal. Karena pengennya transformasi Ya, itu betul. apa? Seperti balik tangan gitu loh. Sekarang transformasi langsung hasilnya kelihatan. Padahal saya ceritakan tadi panjang lebar loh cerita di dalamnya gitu. Jadi itu jangka panjang. Dan yang ketiga adalah apa? Illusion. Karena kadang kita tadi begitu stuck di tengah, kita bingung. Prioritas mana yang dikerjain, semua minta cepat, semua minta duluan. Itulah kenapa kadang kita stuck menjadi illusion itu. Saya kira itu mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan transformasi jauh lebih baik lagi dari Pegadaian. Terima kasih. Yes, terima kasih banyak Bapak. Baik Sobat Industri, akhirnya kita sampai di penghujung acara karena waktu. Pak Teguh, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Semoga sharing ini sangat bermanfaat bagi kita semua Pak, Sobat Industri dan juga generasi milenial tentu saja ya Pak yang tadi Bapak bilang ya. Dan memang ini semua bisa mendorong untuk kita bisa melakukan transformasi di era revolusi industri 4.0 ini. Dan kalau boleh saya highlight Pak, tadi dari perbincangan kita, titik terpenting dalam transformasi yang dilakukan oleh PT Pegadaian adalah bagaimana mentransformasikan semua resource yang ada untuk memberikan experience yang baik dan lebih baik lagi kepada pelanggan baik internal maupun eksternal. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke. Dan jangan lupa cuan dong Pak. Cuan, baik Pak. Terima kasih, saya Dini Fronitasari pamit undur dan jika Terima banyak kasih kekurangan banyak. dalam bincang-bincang kita pada podcast 4.0 kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Dini dan Baik. seluruh sobat industri. Salam sehat ya. Salam untuk kita sehat. semuanya. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Stay safe, keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.